Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Satriagung ingin sedikit menjelaskan tentang PRBBK di Indonesia. Yang pertama, ada pelembagaan PRBBK di Indonesia. Proses pelembagaan PRBBK sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia dan praktiknya selalu mendahului sains. Secara historis, proses ini telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Kini setting pelembagaan tanpa disadari telah memasuki tahun kelima dalam wajah Simposium PRBBK 5 di tahun 2009, di mana buku ini nantinya harus direvisi lagi. Proses revisi itu sendiri sebenarnya bagian dari pelembagaan PRBBK. Melihat lebih dari 20-an versi buku tentang PRBBK, dengan perbedaan pada fokus kegiatan dan konteks resiko lokal, PRBBK sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai kerangka kerja yang bersifat alternatif, yang potensial menjadi arus utama dalam pengelolaan resiko. Masuknya perguruan tinggi dan pusat-pusat riset yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia dalam mendiskusikan dan mendebat bentuk-bentuk PRBBK merupakan tanda positif pelembagaan. PRBBK sesuai konteks wilayah dan risiko masing-masing, sedangkan persepsi berbagai pengambilan kebijakan, khususnya Bapeda provinsi dan kabupaten, sering dibayangkan bagaimana PRBBK diintegrasikan ke dalam bagian atau tahapan penyelenggaraan proses musyawarah perencanaan. Masuknya agenda adaptasi perubahan iklim atau API sebagai bagian integral dalam PRBBK atau sebaliknya PRBBK sebagai instrumen utama dalam API. Semakin memosisikan PRBBK sebagai alat sekaligus proses dan kerangka kerja atau dari sekedar alternatif utama dalam pengurangan risiko bencana. Untuk itu, sudah saatnya ke depan Indonesia komunitas praktisi selain membangun PRBBK sebagai sebuah body of knowledge yang didukung oleh fakta-fakta empiris dan studi-studi serta riset sosial dan interdisiplin. Perlu diupayakan agar komunitas diberikan draft kode etik praktisi PRBBK dengan nilai-nilai yang jelas. Lalu yang kedua ada nilai dan prinsip. Pada Simposium Nasional PRBBK kedua di Jakarta pada tahun 2006, para praktisi merumuskan prinsip-prinsip PRBBK sebagai berikut. Yang pertama, melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas itu sendiri mampu mengelola risiko bencana secara mandiri. Lalu yang kedua, menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar atau lain. Yang ketiga, penanggulangan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana. Lalu yang keempat, pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya. Lalu yang kelima, pendekatan yang holistik atau melalui keseluruhan tahapan manajemen bencana dan integratif menautkan program dan kebutuhan lain. Yang keenam, partisipatif sejak perencanaan hingga pengakhiran program. Yang ketujuh, pemberdayaan bukan sekedar kembali ke normal agar bila ancaman yang sama datang lagi, bencana yang sama tidak kembali terjadi. Yang kedelapan, tidak merusak sistem yang sudah ada, termasuk kepercayaan atau tradisi setempat. Yang kesembilan, melakukan kemitraan lokal, maka program akan berlanjut dalam memilih wilayah yang membutuhkan intervensi pihak luar. Yang kesepuluh, membuka diri untuk memfasilitasi lembaga lain. Yang kesebelas, kerja kemanusiaan bukan budi baik tapi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi harus ada prinsip akuntabilitas. Lalu yang ke-12, mengutamakan peran dan partisipasi masyarakat lokal dalam menghadapi bencana. 13, menekankan keterlibatan dalam program edukasi ke masyarakat. Yang ke-14, transparan. Dan yang ke-15 terakhir, membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik.
Lalu selanjutnya ada kode etik praktisi. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan kode etik adalah kumpulan azas atau nilai moral. Praktisi PRBBK sebagai sebuah komunitas profesional hendaknya mempunyai suatu acuan kode etik profesionalisme untuk mencegah moral hazard. Kode etik semacam itu tentunya harus konsisten dan menjadi suatu kesatuan tak terpisahkan dengan latar belakang filosofis dan ideologis yang telah dikupas pada bagian terdahulu. Dalam kaitannya itu, etika ini dibunyikan sebagai suatu kode etik yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku moral para praktisi PRBBK melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan juga akan dipegang teguh oleh sesama praktisi. Akuntabilitas pertama yang paling tinggi adalah terhadap komunitas di mana PRBBK itu diselenggarakan. Kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan sedemikian rupa sehingga ia sungguh bermanfaat dalam mengurangi resiko bencana. Meskipun PRBBK adalah upaya tanpa akhir, karena resiko tidak mungkin absen, namun resiko bencana diharapkan untuk berkurang ketimbang sebelum dilaksanakannya PRBBK. Tujuan lainnya adalah mencegah dan menekan sekecil mungkin kemungkinan di mana praktik PRBBK justru meningkatkan resiko-resiko baru dan kerentanan-kerentanan baru yang melampaui kapasitas komunitas. Dalam konteks program atau proyek, PRBBK memiliki aspek legal karena ia dilaksanakan dalam kerangka kelembagaan. Praktik yang dilaksanakan oleh perorangan tidak dipayungi sanksi formal dan oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemikiran ini, maka para praktisi mempunyai akuntabilitas formal, administratif, dan prosedural terhadap lembaga yang mempekerjakannya. Mengingat dalam beberapa kesempatan, inisiatif individu yang menjadi drive of change belajar dari konsep sosial entrepreneur yang dipromosikan Asoka Foundation. Maka individu-individu yang berinisiatif dalam melakukan PRBBK harus bertanggung jawab langsung kepada komunitas dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks itu, maka praktik PRBBK tidak bekerja dalam situasi hampa dan harus meletakkan dirinya dan praktik PRBBK dalam suasana akuntabilitas legal pluralisme. Dalam konteks di mana pemerintah adalah unsur struktural yang tunggal, maka aksi sosial yang anti kemapanan pun pemerintah tetap harus dipandang sebagai konteks akuntabilitas. Seorang praktisi PRBBK sendiri adalah bagian dari komunitas praktisi dan oleh karenanya mempunyai kewajiban dan loyalitas dengan sesama pelaku PRBBK. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk rasa tanggung jawab untuk membuka pekerjaannya, untuk dilihat oleh praktisi lainnya, berbagai pengetahuan dan pengalaman, dan ikut terus menumbuh kembangkan PRBBK sebagai suatu lapangan praktik. Lalu selanjutnya ada strategi pengakhiran atau exit strategi PRBBK. Dalam konteks proyek, diperlakukan strategi pengakhiran atau exit strategi yang menjamin keberlanjutan PRBBK atau CBDRM. Strategi pengakhiran suatu program PRBBK bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dampak dan kegiatan setelah program berakhir. Oleh sebab itu, strategi pengakhiran PRBBK merupakan bagian penting dari suatu program. Pemilihan strategi pengakhiran program yang akan diterapkan tergantung pada tujuan dan karakteristik suatu program. Jika tujuan dan perubahan yang ingin dicapai oleh sebuah program bersifat permanen dan berkelanjutan, serta keberlanjutan dampaknya tidak memerlukan program atau kegiatan lainnya, maka pendekatan strategi pengakhiran yang dapat diterapkan adalah pendekatan Passeut. Contohnya adalah program yang menghasilkan perubahan perilaku dan pembangunan infrastruktur. Sementara strategi lainnya yaitu pace down dan pace over mensyaratkan adanya keterlibatan komponen masyarakat, individu, atau pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dampak dari sebuah program. Lalu yang terakhir ada audit PRBBK input dari HFA.
Salah satu tantangan dalam PRBBK adalah untuk menerapkan dalam metode evaluasi yang partisipatif. Diperlukan fasilitator yang memahami ukuran ketahanan komunitas dari Hugo Framework for Action atau HFA. Tentunya dengan proses fasilitasi yang menggunakan sumber daya lokal dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dalam proses pemeringkatan dari setiap kriteria yang dipilih. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan proksi sebagai misal aspek perencanaan kesiapsiagaan dan perlindungan fasilitas-fasilitas publik secara perspektif gender dan pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial merupakan faktor yang perlu diprioritaskan dalam PRB. Sedangkan perencanaan desa serta semangat kesukarelaan merupakan aspek-aspek yang perlu dipertahankan. Penggunaan HFA indikator kemajuan dari implementasi PRB yang perlu saja dilakukan oleh survei Views from the Frontline yang dilakukan oleh Yakum Emergency Unit atau YEU dengan melibatkan multi aktor seperti pemerintah lokal, LSM, dan masyarakat pada tahun 2009 merupakan salah satu bentuk latihan menggunakan kriteria dari indikator HFA dalam mengukur skala PRB nasional. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.